Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swanda dari kelompok 5. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 client election. Bahasan yang saya akan bahas adalah haruskah kita pindah ke budaya cashless? Peralihan dari pembayaran non tunai atau cash ke pembayaran non tunai atau cashless awalnya diinisiasi oleh Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 11 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2009 tentang uang elektronik pada tahun 2009. Kemudian gagasan transaksi non-tunai kembali diperkuat dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Non-Tunai atau dalam kurung GENT oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Selanjutnya, secara perlahan, dalam perekonomian Indonesia semakin menjamur layanan dan fasilitas pembayaran non-tunai sejak saat itu. Tercatat hingga akhir Juni 2018, volume transaksi uang elektronik mencapai 206,9 juta transaksi. Dan pada September 2018, jumlah uang elektronik yang beredar sebanyak 142.477.296 instrumen. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, bukan hanya e-money, saat ini juga telah banyak beredar metode pembayaran lainnya, yaitu e-wallet atau dompet digital. Di Indonesia, sudah banyak e-wallet yang beredar di Indonesia, seperti Cash, OVO, Payment, GoPay, Dana, dan masing banyak yang lainnya. Kita akan memulai presentasi dengan pertanyaan pindah ke cashless. Ya pindah atau tunggu. Apa itu cashless? Merupakan kegiatan pembayaran yang dilakukan secara non-tunai melalui media berbentuk kartu maupun aplikasi. Jenis-jenis cashless: uang elektronik atau e-money, kartu prabayar atau prepaid, kartu ATM atau debit, kartu kredit, nota kredit, nota debit, debit giro, dan cek. Kelebihannya, yang pertama mudah dan aman. Yang kedua, setiap transaksi memiliki catatan yang jelas. Yang ketiga, secara tidak langsung turut meningkatkan pendapatan negara. Keempat, praktis dan efisien. Yang kelima, banyak promosi dan diskon. Kekurangan dari cashless, yang pertama, lebih konsumtif. Yang kedua, rentan cybercrime. Yang ketiga, cenderung boros dan terbatas. Contoh cybercrime: seorang pengguna aplikasi ojek online kembali menyampaikan keluh kesahnya melalui media sosial. Kali ini, konsumen atas nama Asya yang berdomisili dari Yogyakarta dirugikan atas adanya pengemudi Grab bike yang nakal saat memesan makanan. Asya menggunakan layanan GrabFood menggunakan uang elektronik OVO melalui rangkaian cerita yang ia bagikan di akun Twitternya @asyari_anderi. Asya mengaku memesan makanan seharga 24.000, akan tetapi saldo OVO miliknya terpotong hingga 41.000. Tidak hanya itu, makanan yang ia pesan pun tidak pernah sampai kepadanya, meski status pesanan di aplikasi telah terselesaikan. Ia mengaku telah mencoba menghubungi pusat bantuan Grab Indonesia melalui telepon namun tidak berhasil, termasuk dengan operator. Namun, saat dikonfirmasi, Asya menyebut sudah mendapatkan kembali saldo uang elektroniknya yang hilang setelah mengklik report issue di aplikasi yang menandai akun Twitter Grab di @grabid. Solusi dari kelompok kami adalah mungkin teruntuk semua pelanggan Grab ataupun Gojek yang sering memakai pembayaran melalui OVO. Jika ada masalah atau kendala pada saat proses pemesanan dan pembayaran, maka langsung saja untuk dilaporkan ke dalam aplikasi tersebut. Karena sebuah aplikasi Gojek atau Grab pasti ada fitur untuk melaporkan masalah-masalah yang terjadi pada driver mereka. Jadi, jika ada sesuatu yang tidak beres terjadi, maka cepatlah untuk melapor. Jangan berpositif thinking terlebih dahulu. Gimana kedepannya? Dari data-data yang ada membuktikan bahwa e-money akan terus berkembang pesat di Indonesia pada masa sekarang. Bahkan akan menjadi alat pembayaran di masa depan. Mungkin di masa depan kita tidak perlu khawatir dengan adanya uang palsu dalam setiap transaksi, karena hasil pembayaran uang yang akan masuk secara langsung masuk pada rekening yang terhubung saat transaksi dan kita tidak perlu menunggu lama untuk menunggu kembalinya, sehingga dan adanya e-money dapat menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Kesimpulan,
Di kesimpulan ini kita akan menjawab pertanyaan yang kita memulai dari awal. Di awal pindah ke cashless, gak pindah atau tunggu? Menurut kita, tunggu walaupun sekarang teknologi sudah cukup maju dan para penyedia jasa e-money sudah menyiapkan segala cara untuk mengamankan aset kita. Tetapi masih kelihatan rawan karena hacker hanya butuh berhasil satu kali saja untuk mencuri data kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.